Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabar? Mudah-mudahan anak-anakku yang solih dan solihah ini selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah anak-anak, pada kesempatan ini senang sekali Pak Asep bisa kembali menemani anak-anak untuk belajar secara online. Nah hari ini kita akan belajar untuk mereview kembali tema 7 subtema 3. Namun sebelumnya Pak Asep ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu agar semangat kita kembali menyala. Baiklah, lagu yang akan kita nyanyikan adalah Halo Halo Bandung. Anak-anak masih ingat kan dengan lagu Halo Halo Bandung? Mari kita bernyanyi bersama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Oke anak-anak, Pak Asep yakin setelah anak-anak mengikuti Pak Asep untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, sekarang anak-anak kembali merebut semangat untuk hari ini. Nah anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, Pak Asep ingin mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan keberkahan selama belajar. Sudah siap? Sikap berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya anak-anak bisa juga menyiapkan buku paket tematik tema 7. Nah, silahkan anak-anak menyiapkan buku paket tematik tema 7. Indahnya keberagaman di negeriku. Nah, agar anak-anak lebih jelas, silahkan anak-anak bisa menyimak tayangan materi berikut ini. Anak-anak, kita akan mereview tema 7, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan di Negeriku. Anak-anak telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia kan? Bagaimana sikap kita atas keberagaman tersebut? Dalam Indahnya Persatuan dan Kesatuan di Negeriku, subtema 3 ini, pokok bahasan kita yaitu yang pertama, keragaman suku bangsa dan rumah adat. Kemudian, faktor keragaman dan upaya untuk melestarikan keragaman tersebut. Anak-anak masih ingat kan? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas keragaman suku dan rumah adat. Keragaman tersebut menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Honai merupakan rumah adat ciri khas dari Papua yang menjadi salah satu kekayaan Indonesia. Honai merupakan rumah yang mempunyai banyak manfaat. Selain sebagai tempat tinggal kaum pria, Honai juga digunakan sebagai tempat untuk memelihara ternak dan tempat untuk rapat atau pertemuan suku setempat. Sedangkan salah satu pakaian adat khas Papua adalah yokal. Pakaian ini dapat digunakan sehari-hari maupun saat berburu binatang liar. Kemudian, berikut ini ada rumah gadang. Anak-anak masih ingat kan dengan rumah gadang?
Atap rumah gadang berbentuk tanduk kerbau atau gonjong. Sedangkan untuk badan rumah berbentuk landai, seperti lambung kapal. Hal ini juga dapat diartikan bahwa para pendahulu bangsa adalah seorang pelaut. Selanjutnya, salah satu pakaian adat khas dari Minangkabau adalah batabue. Pakaian ini biasanya dikenakan oleh para bangsawan untuk acara-acara besar. Berikutnya ada rumah adat Jawa. Yang paling populer adalah joglo dengan atap berbentuk 5 segi 4 yang menjulang ke atas. Selanjutnya, anak-anak pasti sangat mengenal pakaian ini. Pakaian adat khas Jawa adalah Jawi Jangkep. Dahulunya, pakaian ini hanya bisa dikenakan oleh keturunan bangsawan. Namun, sekarang lebih sering dikenakan pada acara-acara pernikahan. Nah, itulah anak-anak beberapa keragaman suku dan rumah adat di Indonesia. Lalu, sekarang apa faktor penyebab keberagaman tersebut? Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor yang kedua adalah faktor agama. Penyebaran agama-agama di Indonesia dapat mempengaruhi perbedaan suku maupun adat istiadat. Kemudian, faktor alat transportasi dan komunikasi. Alat transportasi maupun komunikasi dapat menjadi penentu kemajuan satu suku bangsa. Lalu yang keempat adalah faktor pendidikan. Nah, pada gambar ini terdapat tokoh nasional yang berperan sebagai bapak pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian faktor yang kelima adalah letak geografis Indonesia, di mana negara Indonesia sebagai negara kepulauan diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Letak geografis wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 4 jenis aktivitas ekonomi tersebut, ada jenis aktivitas ekonomi berikut ini. Yang pertama adalah aktivitas ekonomi tambang, di mana kekayaan alam Indonesia diambil dari perut bumi. Contohnya pasir, batu bara, tembaga, dan lain-lain. Kemudian ada industri. Industri merupakan usaha untuk mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya industri otomotif. Selanjutnya ada aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dapat dilakukan langsung pada konsumen atau melalui perantara jasa. Jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara merawat atau melestarikan keragaman yang ada di Indonesia? Ada 3 poin penting yang perlu kita tahu untuk merawat atau melestarikan keragaman yang ada di Indonesia. Pertama, toleransi dan saling menghormati antar suku, agama, maupun profesi. Dengan toleransi dan saling menghormati, maka keberagaman di Indonesia akan tetap terjaga. Yang kedua, kita dapat memperluas informasi tentang keberagaman di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita dapat mempelajari budaya atau bahasa dari suku lain agar memudahkan kita untuk bersosialisasi dengan bahasa budayanya kepada teman kita. Baiklah anak-anak, kesimpulan kita pada materi hari ini adalah keberagaman bangsa Indonesia dibentuk oleh banyaknya suku yang tinggal di wilayah Indonesia. Sedangkan keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia.
Selanjutnya, waktunya tantangan bagi anak-anak. Silakan anak-anak mengerjakan tugas halaman 120 pada buku paket tematik tema 7, subtema 3 mengenai jenis aktivitas ekonomi keluarga. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Baik, terima kasih anak-anakku yang solih dan solihah atas perhatiannya. Jangan lupa kirimkan foto hasil pekerjaan anak-anak, lalu bisa diupload di website e-learning. Dan ingat selalu bahwa di teladan semua anak itu hebat. Oke anak-anak, bagaimana? Anak-anak sekarang sudah paham kan mengenai review materi tema 7, subtema 3? Karena anak-anak hari ini sudah belajar mengenai keragaman suku bangsa dan rumah adat. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keragaman tersebut. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak untuk menuliskan jenis-jenis aktivitas ekonomi yang ada di setiap daerah. Anak-anak bisa membuka buku paket halaman 120, jenis aktivitas ekonomi di dalam keluarga. Kemudian jika sudah, kirimkan foto hasil pekerjaan anak-anak, lalu silahkan anak-anak upload ke website e-learning ya. Pak Asep tunggu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena di teladan semua anak itu hebat. Baiklah anak-anak, cukup sekian pertemuan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.